Perang Uhud, tahun ketiga Hijriah, saat muslimin hampir mengulang kemenangan setelah Perang Badar, keadaan justru berbalik. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh beberapa pasukan membuat Quraisy leluasa menghantam muslimin. Ditambah dengan kabar gugurnya Rasulullah SAW, kubu muslimin semakin panik. Namun di tengah kekacauan yang terjadi, beberapa orang sahabat bergerak sigap dengan melindungi Rasulullah SAW dari setiap tebasan musuh. Salah seorang di antaranya adalah sahabat yang sangat ahli dalam menggunakan panah. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendapat doa Rasulullah SAW agar panahnya selalu tepat mengenai sasaran. Dia pula sang ahli surga yang doanya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Uhaib Az-Zuhri. Ia adalah seorang Quraisy yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah SAW dari jalur ibu. Karena itulah Sa'ad bin Abi Waqqas sering disebut Holi atau paman oleh Rasulullah SAW meski usianya jauh lebih muda. Di masa kecilnya, Sa'ad bin Abi Waqqas banyak menghabiskan waktu untuk membuat anak panah. Aktivitasnya inilah yang membuatnya kelak menjadi pemanah hebat di masa hadirnya Islam. Di usia Sa'ad bin Abi Waqqas yang ke-17 tahun, Islam hadir di muka bumi melalui seorang dari keluarga besar Bani Hashim, Muhammad SAW. Di usia remaja itulah, Sa'ad segera meyakini Islam sebagai ajaran yang sebenar-benarnya. Dari riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri, sejarah mencatat bahwa ia adalah orang yang ketiga yang memeluk Islam. Keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas di awal waktu membuat ia menjadi satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Betapa tidak, sebab keislaman orang-orang di masa awal merupakan pengorbanan besar saat mayoritas masyarakat masih meragukan kebenaran ajaran Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas juga memiliki keistimewaan dalam sikap dan perbuatan dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Nabi SAW mengatakan, wa ajib da'watah. Jadikan Sa'ad adalah orang yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sa'ad adalah orang yang sangat mudah dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelapangan dada, kelapangan jiwa, sehingga tak pernah dia menyimpan rasa dengki, dendam, kemarahan yang tersimpan dalam dirinya. Mudah-mudahan kita akan menyusul bersama Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah SAW dalam kedampingan hidup di surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas mengundang amarah sang ibu. Bahkan sang ibu sampai melakukan aksi mogok makan demi mengembalikan keyakinan Sa'ad bin Abi Waqqas pada ajaran nenek moyang. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas sama sekali tidak bergeming. Ia tetap kokoh mempertahankan akidahnya meski nyawa mengancam keselamatan sang ibu yang melahirkannya. Hingga akhirnya sang ibu menyerah dan menghentikan aksinya. Karena begitu dia bersyahadat, ibunya mengetahui bahwa dia sedang sholat. Karena saat itu sudah ada syariat sholat 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Ibunya melihat Sa'ad sedang sholat. Kemudian ibunya bertanya, kamu sholat? Gerakan apa ini sholat? Sholat untuk siapa? Dia mengatakan untuk Allah SWT. Kau ikut agama Muhammad? Engkau sudah keluar dari agama nenek moyangmu? Dia mengatakan, tidak ibu. Saya setelah mendapatkan hidayah Allah SWT mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ibunya langsung bersumpah. Ibunya bersumpah bahwa demi Allah saya tidak akan makan, tidak akan minum. Ibunya mogok makan. Bayangkan hari ini kalau ada seorang anak gara-gara perbuatannya sang ibu mogok makan. Kalau ibunya sakit atau bahkan meninggal, bukankah anak ini akan dikutuk oleh masyarakatnya? Tapi itu tidak masuk dalam pertimbangan Sa'ad ketika taruhannya adalah akidah seseorang, iman seseorang. Siapapun itu, bahkan orang yang paling kita cintai atau harta yang paling kita cintai, kalau itu taruhannya adalah akidah, iman seseorang, maka dia tidak bisa dipertaruhkan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ibu makanlah, ibu minumlah, ibu kasihannya diri ibu sendiri. Karena kalaupun ibu tidak mau makan, maka saya tidak akan pernah keluar dari agama Muhammad SAW. Kalau demi Allah, kalau ibu punya 100 nyawa, satu persatu nyawa ibu keluar, saya tidak akan tinggalkan agama ini. Anak 17 tahun, subhanallah. Anak 17 tahun dengan iman sekokoh itu. Mana hari ini, anak-anak 17 tahun, yang mungkin hari ini satu musibah besar ketika kita melihat keadaan zaman dengan anak muda 17 tahun telah melakukan berbagai macam kemaksiatan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun
mendapatkan hidayah, dia pertahankan hidayah di hadapan ibunya dan orang-orang termasuk orang awal yang mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Totalitas Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang muslim tidak tanggung-tanggung. Ia selalu berada di barisan terdepan saat melihat Islam direndahkan di depan matanya. Sejarah mencatat, ia menjadi orang yang pertama menumpahkan darah di Mekah akibat membela diri dari perlawanan musuh. Pengorbanannya untuk Islam dan nabinya terus ia tunjukkan, terutama saat umat muslim menghadapi serangan musuh di Perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Saat itu, muslimin yang hampir saja memenangkan pertempuran justru berbalik menelan tekanan akibat kesalahan fatal yang dilakukan sebagian pasukan muslimin. Muslimin kian terjepit di peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi incaran musuh. Namun perang ini juga menjadi ajang pembuktian siapa saja yang benar-benar siap berada di barisan terdepan dalam membela agama Allah, terutama dalam kondisi terjepit. Termasuk diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Keahlian panah yang dimilikinya ia gunakan untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari serangan musuh. Bahkan Rasulullah memberi jaminan ayah dan ibunya agar saat memanah musuh yang hendak menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah jaminan yang tidak pernah diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat lain. Begitu lihat Sa'ad datang, kemudian Nabi SAW meletakkan anak panah di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasul berkata, Irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Panahlah Sa'ad, panahlah mereka, tebusanku adalah ibuku dan ayahku. Kalimat fidaka abi wa ummi, tebusan untukmu adalah ibuku dan ayahku. Artinya aku pertaruhkan ayahku dan ibuku untuk dirimu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa belum pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dua orang tuanya sekaligus, ayahnya dan ibunya, yang dijadikan sebagai sebuah jaminan pengorbanan untuk memuji seseorang kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sebuah pujian yang luar biasa. Irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Maka saat panah, begitu dipanah oleh Sa'ad, tepat mengenai di antara kedua matanya, dan tersungkurlah orang itu. Nabi tertawa. Nabi SAW tetap melihat, memang ini keahlian yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa, Allahumma saddid rumyatah. Ya Allah, berikan bidikan anak panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bidikan yang sangat tepat. Karenanya berlatih anak panah oleh Umar bin Khattab diperintahkan. Bahkan Umar yang mengatakan, alimu auladakumus sibaha war rimaya rukubal khail. Ajari anak-anak kalian berenang, memanah dan mengendarai kuda. Ini adalah berlatih ketangkasan. Sepenuh jiwa dan raga, Sa'ad bin Abi Waqqas mengabdikan dirinya untuk Islam hingga di Madinah. Ketika keamanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terancam oleh serangan musuh, Sa'ad begitu memperhatikan keselamatan sang Nabi pembawa risalah. Ia rela tidak tidur di malam hari demi menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman musuh. Suatu hari ada dialog antara dua panglima besar. Yang satu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, panglima besar di Qadisiyah, di Persia. Dan yang satu lagi adalah panglima besar di Yarmuk, yaitu di peristiwa Romawi. Dua orang ini berdialog. Sa'ad bertanya, adakah hari yang kau banggakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang mulia? Abu Ubaidah mengatakan bahwa pada suatu malam yang hujan, maka saya mengawal, saya mengontrol seluruh pasukan saya yang berjumlah puluhan ribu itu, 30.000 lebih. Di perang Yarmuk muslimin sekitar 33.000 orang. Saya kontrol satu persatu. Ada yang kedinginan, saya berikan selimut. Ada yang kelaparan, saya beri makan. Ada yang sakit, saya jenguk, saya tengok, saya berikan obat. Seluruh pasukan saya lihat, saya kontrol. Sebuah amal mulia, subhanallah. Panglima besar yang bertanggung jawab seperti Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad mengatakan, adapun saya, semalaman saya menjaga orang paling mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya amal mulia, dua-duanya panglima yang layak mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai nanti turun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wallahu ya'asimuka minan nas, bahwa Allah yang menjagamu dari manusia. Setelah ayat itu turun, maka Nabi SAW mengatakan, sudah tidak ada lagi penjagaan, karena Allah langsung yang menjaga saya.
Kesungguhan Sa'ad bin Abi Waqqas membela Islam menuai berbagai pujian dari Rasulullah SAW. Beberapa riwayat menyebutkan tak sekali saja Rasulullah menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai seorang ahli surga. Salah seorang sahabat sampai merasa heran mengapa Sa'ad sering disebut-sebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW. Ia pun mengikuti gerak-gerik Sa'ad untuk mengetahui amalan apa yang mengantarkan Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke surga. Dan jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu, kalau orang itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia mengatakan bahwa tidaklah saya tidur di malam hari dengan menyimpan kebencian dan dendam pada saudara saya. Siapapun orang, bahkan orang yang menyakiti saya tadi siang, orang yang sepanjang hari menyakiti, orang yang sepanjang hari melukai, mencederai diri kita, kewibawaan kita, membicarakan kesalahan aib kita, saat mengatakan asal saya tidur malam, maka saya tidak pernah membawa kebencian itu. Salamatus sadr, kelapangan jiwa, kelapangan dada, keluasan hati. Sungguh sangat luar biasa. Orang panglima hebat, orang dahsyat, dijamin masuk surga seperti Sa'ad, tapi dia memiliki kelapangan jiwa yang sungguh sangat luar biasa. Maka andai ini adalah merupakan kebiasaan kita, andai ini kita bukan orang yang mudah dendam kepada saudara, kita adalah orang yang mudah memaafkannya, bahkan kemudian kita mencoba untuk terus memaafkan, bahkan tidak membawa tidur dendam kepada orang lain, maka ini kita sebenarnya sedang meniru yang dilakukan oleh seorang ahli surga, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Selain memiliki kelapangan jiwa, Sa'ad bin Abi Waqqas juga memiliki doa yang makbul. Sebab Sa'ad sendiri yang meminta pada Rasulullah untuk mendoakannya agar ia memiliki doa yang selalu dikabulkan. Rasulullah SAW menyampaikan agar Sa'ad senantiasa memakan makanan yang halal hingga doanya mudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal keahlian dalam bertempur dan kebersihan jiwa serta doa yang makbul mengantarkan Sa'ad bin Abi Waqqas pada kebesarannya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, muslimin tengah menebarkan hidayah Islam di sekitar wilayah Jazirah Arab, termasuk diantaranya negara adidaya Persia. Negeri yang selama berabad-abad tak bisa ditaklukkan, kini harus dihadapi oleh muslimin. Maka berangkatlah Khalifah Umar memimpin pasukan menuju Irak untuk mengalahkan Imperium Persia. Namun, beberapa sahabat memiliki pertimbangan lain. Mereka beranggapan agar Khalifah Umar tidak usah memimpin peperangan demi menjaga kelangsungan kekhalifahan Islam. Muslimin sepakat untuk mencari pimpinan pasukan dalam melawan Persia. Setelah melakukan diskusi dan analisis panjang, akhirnya mereka sepakat untuk memilih Sa'ad bin Abi Waqqas, sang singa yang keluar dari kandangnya. Awwalu man rama fi sabilillah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahi ni'mal ikhtiyar. Innahu al-asad fi barathinihi. Al-mustajabu ad-da'wah. والله ما من غزوة ولا حرب إلا وشارك بها. النصر معقود للمسلمين بإذن الله بقيادة سعد. Dengan keahliannya, ia atur strategi yang matang dalam menghadapi kekuatan besar Persia. Namun di medan Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas malah menderita sakit yang parah selama memimpin pertempuran. Sakitnya sang panglima perang ditakutkan menjadi penghambat muslimin dalam mencapai keberhasilan melawan Persia. Sebab kondisi fisik sang panglima yang begitu sulit terjun ke lapangan. Meski begitu, di dalam keterbatasannya, seluruh tenaga dikerahkan Sa'ad bin Abi Waqqas agar pertempuran tetap berjalan sesuai rencana. Strategi demi strategi terus dilancarkan. Hingga puncaknya, di tahun 15 Hijriah, muslimin berhasil memenangkan pertempuran besar Qadisiyah yang menjadi penentu kejatuhan Imperium Persia. Belajarlah ini dari orang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak bisa langsung turun ke lapangan bersama pasukannya. Dia hanya berteriak dengan menggunakan takbir. Dia berkoordinasi, memanggil para pemimpin di berbagai sisi di pasukannya. Terus dengan itulah dia mengatur orang dengan kekurangan fisik, orang dalam keadaan sakit tapi tetap berkarya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berprestasi dengan keterbatasan fisiknya. Maka tidak akan menjadi sebuah pelajaran bagi mereka yang diberikan Allah anugerah fisik yang sempurna, fisik yang sehat,
yang semua kita Masya Allah diberikan kesehatan fisik, maka kemana kita dengan prestasi itu? Kemana kita dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah Persia berhasil ditaklukkan, Khalifah Umar mempercayakan Sa'ad untuk memimpin dan mengawal wilayah Kufah. Di sana Sa'ad sang ahli surga mengabdikan dirinya untuk menguatkan pondasi negara dan akidah masyarakat Kufah. Di Kufah, karena nanti beliau menjadi salah seorang pembesar di zaman Umar radhiyallahu anhu, menjadi seorang pembesar di Kufah. Kemudian datang pemeriksa negara yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Untuk tugas Muhammad bin Maslamah adalah mengontrol semua pejabat yang ada di bawah Umar radhiyallahu anhu. Dia akan bertanya, dia akan berkeliling, bertanya ke semua orang, bagaimana Sa'ad memimpin kalian, menurut kalian bagaimana Sa'ad? Ditanya dari kampung ke kampung, dari orang ke orang, dari berbagai level ditanya. Semua orang memujinya, semua orang kagum pada kepribadian dan pada kepemimpinan Sa'ad. Tapi bertemulah dengan satu orang, ketika saat itu Sa'ad ada bersama tim, bertemu ada seseorang mengatakan, Sa'ad tidak pernah mengadili kami dengan cara adil, tidak pernah membagi kami dengan cara adil. Sa'ad juga orang yang tidak punya kepedulian terhadap kami, jadi tidak pernah dia membagi sama di antara kami. Secara hukum juga dia tidak pernah bisa berlaku adil. Begitu kalimat itu keluar, kemudian Sa'ad berkata, karena Sa'ad ada di situ, Sa'ad berkata, ya Allah, kalau orang ini adalah orang yang berbohong, maka berikan kepada dia usia panjang, berikan kepadanya harta dan anak-anak yang banyak, tapi berikan kepada dia fitnah kehidupan yang sangat besar. Luar biasa, karena subhanallah semua negeri di Kufah menyatakan Sa'ad orang luar biasa, Sa'ad orang yang adil, Sa'ad orang yang mulia. Hanya satu orang ini berkata, maka Sa'ad berkata, bertaruh, kalau orang ini bohong ya Allah, maka jadikan itu. Dan sejarah mencatat orang itu. Orang ini adalah orang yang diberikan umurnya panjang oleh Allah SWT. Dia juga punya anak dan harta yang banyak. Bahkan ketika dia sudah usia sangat tua, dia seringkali berhenti di sebuah jalan atau di sebuah gang, tetapi selalu mengganggu wanita. Sehingga semua orang tahu bahwa ini orang jahat. Suatu hari ada orang bertanya, mengapa Anda sudah tua, usia serenta ini masih juga menggoda para wanita? Dia mengatakan, saya tertimpa oleh doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak sederhana, orang mulia, orang soleh. Maka hati-hati. Ada kaidah yang menarik disampaikan para ulama. Hati-hati berbicara kepada ahli ilmu. Hati-hati berbicara tentang orang soleh. Jangan melukai, jangan mencederai mereka. Sampai para ulama punya ungkapan, mengatakan bahwa luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama beracun, jangan dimakan. Karena orang yang membicarakan aib orang, Quran mengatakan seperti makan daging saudaranya. Kalau daging ulama beracun, Anda makan, Anda mati. Jangan pernah lakukan itu. Karena orang yang mencederai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kita bisa tahu bagaimana akhirnya dia benar-benar tertimpa doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tahun 55 Hijriah, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di usia yang ke-82 tahun. Kepergian Sa'ad menjadi penutup catatan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebab ia adalah orang terakhir yang wafat di antara 10 orang ini. Rahimahullah, Sa'ad bin Abi Waqqas.